Bapak, Ibu, Saudara semuanya, shalom buat kita semuanya. Karena ini pertama sekali menyampaikan firman Tuhan di gereja kita, HKBP Ciputat, ada baiknya lebih dahulu kami memperkenalkan diri sebelum kami menyampaikan firman Tuhan yang sangat mahal buat kita semuanya. Tadi sudah dibacakan, kami sendiri Pendeta Maridu Purba, melayani di HKBP Cisauk Resort Serpong, Inang Pardijabu, Yeti Roslina Borusinaga, beribadah juga bersama-sama dengan kita. Tuhan telah mengaruniakan kepada kami 2 putri dan juga 1 putra, dan ketiganya sudah lulus dari sekolah masing-masing. Tempat kelahiran di Dolok Sanggul, dan ibu yang melahirkan Boruhite, inang mertua Boru Huta Barat. Demikian perkenalan singkat buat kita. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita diambil dari Injil Matius pasal 14, dimulai dari ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, topik yang harus sampai kepada kita, menjadi milik kita, dari perkataan Yesus, tapi dipersingkat untuk nanti kita bawa pulang. Yaitu, tenanglah, jangan takut. Dari kalimat ini dipilihkan seruan, imperatif, dan mendengarnya sangat enak, sukacita. Kalau kita percaya
ini adalah perkataan dari Yesus, kita amini, berarti nanti kita pulang harus tambah bahagia. Tenanglah, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini supaya kita dalam semua kehidupan kita dapat tenang dan juga tidak takut? Yang pertama saya pergumulkan dengan membaca firman Tuhan ini yang disampaikan adalah yang pertama buat kita semuanya, orang-orang percaya. Persiapkan diri menghadapi gelombang pasang surut kehidupan. Kita harus persiapkan. Kenapa? Karena memang menurut ajaran Yesus tidak pernah dikatakan kalau mengikut Yesus tidak ada gelombang, tidak ada pasang surut, tidak ada kesusahan, tidak pernah dijanjikan. Realitasnya kemanapun kita pergi ada pergumulan. Ada dulu nyanyian yang pernah saya dengarkan dan kemudian juga ikut saya menyanyikannya. Nyanyian itu seperti ini. Hidup di dunia bagai bayangan, tiada yang abadi. Oh, kebencian dan kematian tidak pernah henti. Penderitaan, keterlantaran, dan seterusnya. Baru kemudian yang setelah diberitahukan semua pergumulan itu dan fakta keadaan itu, baru kabar baiknya di referennya. Yesus mengundang kita ke pestanya. Katakanlah ini pada orang di jalan. Dalam undangan Yesus. Jadi banyak penderitaan, banyak pergumulan. Jangan berharap laut selalu tenang tanpa ombak. Kalau itu bukan laut lagi namanya. Berjalan kita tetap juga ada naik turunnya. Gak ada jalan yang lurus terus. Ada juga tikungan kiri kanannya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini sekarang pernah juga sakit. Dan kemudian mungkin di antara kita yang ada sekarang ada juga yang rawat jalan. Yang Yesus janjikan adalah penyertaan. Jadi kita persiapkan. Dan kalau saya baca-baca Alkitab lucu lagi. Karena mungkin bagi sebagian orang itu tidak dipersiapkan. Semakin ada tujuan dan cita-cita Tuhan yang besar kepada orang percaya itu, kepada kita, apalagi kepada generasi muda, remaja muda-mudi yang ikut ibadah pada hari ini, atau keluarga muda, semakin ada rencana Tuhan yang besar bagi kita, tantangan diperbanyak, gelombang diperdahsyat. Saya baca dalam Alkitab, kalau ada tujuan Allah yang besar, berarti jalan itu, jalannya seseorang itu nanti gak ada lagi lempang-lempang saja. Kalau ditanya, apa buktinya Bang Pendeta? Musa. Mana tahu Musa awal-awal dipanggil untuk apa? Baru-baru lahir, udah dilarung ke Sungai Nil. Baru nangis dia, wah, udah dilarung. 40 tahun dia dipelukan anak orang, bukan dipelukan mamanya. Putri Firaun. Sebagai alat seperti mainan dibuat bonekanya. Kalau dia enggak suka bisa dibuang itu Tuhan. Berangkat dia setelah 40 tahun udah agak kekar sedikit. Mau membela bangsanya ke tanah Gosen. Dituduh dia. Dan yang nuduh bangsanya. Dia jadi buronan. Melarikan diri ke Midian. 40 tahun. Jadi pembantu di sana. Menjadi gembala yang bukan ternaknya. Untung baik pemilik gembala itu jadi mertuanya. Jitero.
Dan untung juga putri Jethro itu jatuh cinta kepadanya yang dia temui dan dia bantu ketika memberikan minum kambing dombanya di sumur itu, Zipora. Masih banyak lagi. Ada Raja Daud, dahulu tenang-tenang sambil menggembalakan kambing domba bapaknya Isai. Mungkin dia bernyanyi, gembala baik bersuling nan merdu. Dia kan pintar main musik, main kecapi. Tapi setelah diurapi, lontang-lantung. Nah itu yang disampaikan tadi dalam epistel kita. Berapa tahun dia lontang-lantung? Satu negara memusuhinya. Presidennya memusuhinya. Dikerahkan semua bala tentara dari satu negara untuk menangkap dan membunuhnya. Kalau dipilih Tuhan, ada maksudnya yang luar biasa. Terkadang pergumulan harus banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika ada pergumulan kita dalam perjalanan kehidupan kita supaya kita tenang dan jangan takut, maka yang pertama kita lakukan, kita ingat ini, kita bawa nanti pulang. Ada waktu berdoa kepadanya. Selalu sisihkan waktu menatap ke Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab kita sebenarnya hanya di HKBP karena dirindukan harus lebih dari situ, tapi karena dirindukan lebih dari situ kita jadi lupa yang hakiki juga. Tradisi gereja Lutheran hingga sekarang ada 5 waktu juga. Dan itu tradisi Israel. Itu awalnya bukan tradisi tetangga kita. Maka di dalam Alkitab kita kan murid-murid itu pernah juga jam 3 sore pergi ke gereja untuk beribadah kan. Yesus kalau maghrib dia berdoa. Dalam tradisi gereja Lutheran sekarang doa tengah malam juga ada. Maksudnya sebenarnya kita harus lebih dari situ. Kalau hanya 5 kali terlalu sedikit. Karena Yesus berkata kalau berdoa harus tak jemu-jemu. Bahasa Batak jugul martangiang. Tetaplah. Bahasa Indonesia Tesalonika tetaplah berdoa. Always kan. Bukan dikatakan sekali-sekalilah berdoa. Enggak. Sama seperti Yesus ini. Maka dia membiarkan murid-muridnya, pergilah dulu kalian biar saya berdoa. Dari kata inilah, dari kebiasaan Yesus inilah, maka di tradisi gereja sekarang termasuk di HKBP, di Jabodetabek ada pengumuman. Hari Sabtu sampai Minggu, persekutuan ini berangkat retreat ke Anyer. Persekutuan ini berangkat retreat ke Puncak. HKBP Ciputat juga ada yang kayak gitu kan. Retreat artinya menarik diri sejenak dari seluruh rutinitas dan kesibukan sehari-hari untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Maka tidak sebatas memohon. Dan pengertian berdoa itu sebenarnya juga dalam pengertian kekristenan kita tidak sekedar meminta. Meskipun ada yang selalu dalam praktiknya kalau berdoa memintalah itu, enggak. Berdoa sebenarnya harus lebih banyak mendengar suara Tuhan. Maka bahasa Batak mantap tangiang. Yaitu mendengar, tangi. Disendengkan kupingnya kepada Tuhan, arahkan apa bisikan dan kata Tuhan. Harus lebih banyak itu. Baru kemudian dia meminta, menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara,
Kalau ada dalam Alkitab kita, terutama kitab Mazmur, ada di situ disebutkan nyanyian ziarah. Kalau dalam bahasa Batak, Edehana Nakok, itu bukan ziarah ke kuburan maksudnya. Orang Israel itu kalau ada yang di sekitar Yerusalem, bait suci itu, marit dehana nakok nyanyian ziarah, maksudnya ke bait suci. Maka kalau mereka misalnya tinggal di Indonesia atau tinggal di Eropa, mereka berdoa memusatkan pandang ke sana. Kiblat. Mereka berkiblat. Orang Kristen berkiblatkah? Berkiblat kita. Tapi bukan ke Yerusalem. Karena kiblat yang baru telah dibuat oleh Yesus. Dalam Yohanes pasal 4. Pembicaraan dengan perempuan Samaria. Kalau kami beribadah ke bukit Gerizim, tapi orang Yahudi ke Yerusalem. Yesus berkata ada waktunya kelak, di mana orang berkumpul, di mana orang memusatkan pandang kepada Kristus, itulah kiblatnya. Maka jemaat Tuhan HKBP Ciputat yang beribadah di jam 7.30 ini, bangun pagi, berpusat pandang kepada Tuhan dulu. Jangan nanti bangun pagi langsung, Mama ada kopi? Inang, ibu saya yang cantik-cantik, saya lihat dari depan ini, nanti bangun-bangun jangan langsung nyapu rumah ya. Jangan langsung nyuci piring, dilihat lagi kotor, marah lagi. Enggak, harus ada waktu berdoa. Karena apa? Karena Yesus, Allah kita itu sejauh doa. Nyanyian kita kan seperti itu, tapi kita enggak praktikkan, enggak mengerti. Kalau nyanyi mantap sekali. Dia hanya sejauh doa. Maka kalau berdoa Bapak Ibu, apalagi kalau mau tidur malam, jangan berdoa telentang. Udah tidur dia bantal, baru berdoa. Enggak pas itu. Nanti baru besok pagi itu amin. Ya kan? Pernah yang seperti itu? Berdua dia, udah capek kan? Wah, hanya beberapa karena udah capek, udah tidur nyenyak. Baru besok pagi ingat, ternyata tadi malam lupa amin. Baru setelah bangun, amin. Ada yang seperti itu? Kalau di Alkitab kita sebenarnya berdoa harus bertekuk lutut. Itulah proskuneo. Apalagi dalam perjanjian baru, proskuneo, bertekuk lutut. Maka kenapa Tuhan sejauh doa adalah jika bertemu jidat dan dengkul. Dan pasti enggak bertele-tele duanya. Yesus kan mengajarkan bukan panjangnya doa. Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele katanya. Maka enggak ada diajarkan Yesus doa semalam suntuk. Yang diajarkan Yesus adalah doa sesering mungkin. Sebentar dia meminta di Taman Getsemani itu. Ya Tuhan, kalau masih boleh jauhkanlah cawan ini daripada aku. Tapi bukan kehendakku, kehendak mulai yang jadi. Pulang dia. Diulangi lagi. Pulang dia diulangi lagi. Kan sesering mungkin. Dan semua seruan Yesus tentang doa itu semua kalau dalam bahasa Yunaninya itu dalam bentuk imperfect. Kata kerja yang dilakukan berulang-ulang tanpa pernah henti. Kalau dikatakan mintalah dalam Matius pasal 7 ayat 7 itu. Tidak setelah meminta berhenti. Itu kata kerja terus menerus diulang-ulang. Ketoklah berarti enggak cukup sekali mengetok. 20 kali kurang. Bapak Ibu, kalau ada anak-anak kita, putra-putri kita yang kita rindukan dapat jodoh. Udah kita minta 100 kali, jangan berkata udah ratusan kali amang, udah bosan aku, enggak, terlalu sedikit itu. 1000 kali, terlalu sedikit juga. 1 juta kali, terlalu sedikit juga. Sampai akhirnya kita katakan seperti yang dikatakan oleh Yakub itu. Aku tidak akan melepaskan engkau
sebelum engkau menyelamatkan aku. Aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Peluk terus Tuhannya, rogoh kantongnya. Dia kan Bapak yang baik. Yesus berkata, Bapak apa di antara kamu? Jika anaknya minta roti, maka dikasih kalajengking. Anaknya minta ikan, dikasih ular. Enggak ada jawabnya. Kalau enggak ada, Bapak di dunia ini enggak ada seperti itu, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tenang, jangan takut. Selalu ada waktu untuk berdoa. Pulang kerja, jangan langsung menghitung berapa, apalagi yang berjualan penghasilan kita hari ini. Ada waktu berdoa. Dan kalau boleh juga bersama dengan anak-anak kita. Dahulu saya baca-baca, ada ciri khas di tanah Batak kalau berangkat mulai dari tahun 1920-an, udah ada mobil dari Sibolga sampai ke Pematang Siantar. Maka yang kedengaran katanya, kalau berjalan mobil itu, entah itu mobil Sibual-Buali, nyanyian gereja yang kedengaran. Di pinggir-pinggir jalan itu. Di Porsea, Balige, Parapat. Sekarang nyanyian apa yang kedengaran? Diskotik. Kuat sekali. Kalau dahulu enggak pembacaan firman Tuhan. Kita sekarang di HP-nya udah banyak firman Tuhan berseliweran. Tapi mudah-mudahan juga dibaca dan direnungkan. Dan tidak cukup hanya itu. Sebenarnya harus ada persekutuan, harus ada waktu bersama dengan anak-anak kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, nanti kita lakukan masing-masing. Yang kedua kata firman Tuhan kita, jangan takut. Jangan takut. Berarti yang berhubungan dengan itu percaya. Ketika percaya, mujizat muncul. Maka itu juga dari pengetahuan isi Alkitab, maka ada nyanyian itu. Ketika kau percaya, mujizat itu nyata. Yesus, kalau boleh, datanglah aku untuk menghampirimu. Wih, enak sekali. Itu kan meminta, itu kan juga doa. Yesus, saya udah ketakutan di sini tempatku sekarang. Aku mau datang menghampirimu. Jawabnya indah sekali. Datanglah. Ketika percaya, terapung dia. Dapatkah itu kita yakini sekarang? Itu mujizatnya. Berjalan di atas air. Tapi ketika takut, tenggelam lagi dia. Kata firman Tuhan kita, kata Yesus kita, jangan takut. Saya gumuli kata jangan takut ini berulang kali dibuat. Bahkan ada yang menghitung-hitung 365 kali katanya. Dituliskan, saya memang enggak pernah menghitung, tapi saya percaya dengan yang menghitung itu. Dalam urayanya dikatakan, Tuhan kita selalu berkata setiap hari kepada kita jangan takut. Makanya sampai 365 kali katanya. 1 tahun 365 kali. 365. Di Alkitab kita segitulah jumlahnya. Seruan jangan takut. Dikumpulkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya baca-baca rumusan pengertian jangan takut. Jadi dalam Alkitab, dalam perjanjian lama disebut lotira. Artinya jangan takut. Berarti kalau dari rumusannya jangan takut itu perintah daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Saya tanya kita yang hadir sekarang di sini, siapa yang pernah takut tunjuk tangan? Enggak ada, hebat kali berarti HKBP Ciputat. Betul ya, enggak ada yang tunjuk tangan dulu, siapa yang pernah takut? Enggak ada, jempol. Mantap berarti. Tapi yang betul-betul ya, enggak pernah takut ya. Karena kalau menurut firman Tuhan ini, kalau kita masih takut berarti kita
pelawan perintah Tuhan. Itu perintah. Perintah Allah, jangan takut. Jadi kalau melawan perintah Tuhan, menderitalah kita kan? Kita tahankanlah. Orang yang udah lawan perintah, sama dengan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun diperbuat. Itu melawan. Jadi mulai hari ini ingat, barang siapa takut, melawan perintah Tuhan. Karena kalau tentang takut selalu Tuhan katakan, no. Dalam bahasa perjanjian baru Alkitab kita ini, Tuhan berkata, jangan takut, diterjemahkan, berarti Yesus kita itu berkata pada waktu itu, seperti ini katanya. Me pobeste. Dari kata itulah fobia. Jangan fobia. Ada kitab fobia air, ada fobia api, ada fobia naik pesawat, masih banyak lagi. Ya kan ada ketakutan naik pesawat. Ada seorang jemaat dulu, kami mau pulang Amang katanya. Kemana Mang? Ke Medan. Saya besok, inang hari ini, anak-anak lusa. Kenapa Mang seperti itu? Kalau ada apa-apa, jangan pergi semua katanya. Tapi ada juga yang sampai hari ini, kalau pulang kampung meskipun lama, nggak boleh naik pesawat dia, naik mobil aja. Karena takut. Fobia. Kata Yesus Kristus Tuhan kita, jangan fobia. Kemudian juga rumusan daripada dalam perjanjian lama berikutnya ada altira. Ini pilihan. Dari semua pilihan yang ada di dunia ini tentang apapun masalahnya, maka pilihan terbaik adalah tidak takut. Takut itu pilihan yang salah. Maaf, saya buat satu contoh. Kalau di sini ada kobra sekarang gini. Kalau kita takut, apalagi sudah kalau di bahasa Alkitab kita, gentar. Bahasa Batak godoron. Kan sesudah takut kan, kalau tidak timbul berani jadi godoron. Nanti pingsan dia di situ. Ya udah dipatok. Karena orang yang udah sangat ketakutan sampai di puncak otaknya nggak bisa berpikir. Logikanya berhenti. Yesus Allah kita tidak mau itu. Logika baru berjalan jika kita tidak takut, maka kita berpikir apa yang kita lakukan. Mungkin ada yang ambil batu untuk membunuhnya, atau mungkin ada dengan cara untuk mengusirnya. Logikanya, ilmu pengetahuannya terpakai bagaimana cara mengusirnya atau mungkin membunuhnya. Tapi dia bukan jadi korbannya. Maka kata firman Tuhan kita, jangan takut, berangkat. Remaja jangan takut, pelajaran susah, jalani, lahap semua. Masuk universitas cita-citanya, tekuni sekarang. Jangan kau katakan, aku nggak mampu, nggak ke situ, jalani sekarang. Uang bapak saya nggak ada, saya nggak kuliah lagi. Untuk apa beriman? Kalau selalu itu yang kita pikirkan. Yang harus dilakukan adalah kerjakan apa yang kita kerjakan, yang boleh kita kerjakan sebaik-baiknya. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan kita. Kalau kita berpikir bagaimana Petrus berjalan di atas air, kalau pikirannya udah pasti udah tahu dia akan tenggelam. Meskipun dia seorang nelayan, dia udah tahu bahwa selama ini dia nggak pernah bisa berjalan di atas air. Dia kan nelayan ulung dia. Dan meskipun dia perenang ulung, takut juga ketika ombak itu datang dan ketika angin itu sangat kuat. Tapi seruan firman Tuhan kita, jangan takut.
Berikutnya, kita ingat, ini yang ketiga. Kita tidak sembarang takut, jangan takut, maka kata Yesus tidak takut dia melangkah begitu aja. Tidak. Orang percaya dan yang menjadi tidak takut adalah karena dia yakin dan tahu ada Tuhannya di sana. Dan ini juga, ini puncak kabar baiknya. Aku ini, tenanglah aku ini. Dalam pekerjaan kita, tenanglah aku ini, ada aku sini. Kepada Bapak Ibu lansia, kalau Tuhan kita sangat baik samamu, ketika Bapak Ibuku ini masih muda, banyak berkatnya, kasihnya tetap juga sampai sekarang. Aku ininya, Tuhan kita itu sama ketika kita masih muda. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 18, dalam ayat 8 itu, sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetap sama, kasihnya tetap sama. Aku ini, tenanglah, jangan takut. Jadi ada tiga kata yang sekaligus secara bersama-sama dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita buat kita. Nanti Bapak Ibu semuanya, meskipun udah tahu, supaya selalu kita ingat, garis bawahilah di Alkitab atau di Bibelnya. Dan bukan hanya dia katakan, aku ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kepada Petrus itu, ayat 31. Kalau ini bisa berlaku kepada Petrus, berlakukah kepada kita Bapak Ibu? Ayat 31, mudah-mudi kita semua orang Kristen ini. Rugi kita kalau kita enggak percaya, padahal kita katakan kita orang Kristen. Kekristenan kita untuk apa? 31, segera Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan, aku mau tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegangnya, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dia tarik, dan angin pun redalah. Bapak, Ibu, Saudara yang hadir pada saat ini, kalau suami istri atau saudara yang ada sekarang di sampingnya masing-masing, coba dulu masing-masing pegang tangan, entah suami atau istrinya, kalau ada di sampingnya, yang ada dua-dua. Coba dulu semuanya. Seperti ini megangnya. Dan si bapak juga memegang. Di sininya dipegang. Masing-masing megang. Coba dulu dipegang sekuat-kuatnya. Sampai 3 jam. Semakin kuat dibuat. Kuat sekali. Bisa. 1/4 jam bisa. Kuat sekali 1/4 jam bisa. Tidak bisa. Tapi ketika tangan kita udah lelah, nggak bisa lagi megang. Tangan Tuhan yang megang. Kita bernyanyi sering. Kita katakan sering. Tapi sering kita percaya. Tidak percaya. Tak ku tahu kan hari esok. Namun terang bagiku ini. Tangan Tuhan yang pegang. Tatkala kita telah lepas tangan, telah berkata berserah, tidak mampu lagi. Tapi kita berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan, tolonglah aku. Saya sudah mulai tenggelam. Dia ulurkan tangannya. Dia pegang kita. Dia tarik tangan itu. Tangan itu yang kokoh terus dapat memegang. Saya misalnya ada di sana, tempat gantungan. Saya pegang di situ sekuat tangan saya. Nggak bisa.
Tapi berapa menit lagi saya akan pasrah, jatuh ke sini. Saya mati. Kekuatan ini. Tapi tangan Tuhan sangat kuat untuk menopang kita. Gak pernah berserah tangan itu. Itu dasar iman kita, itu dasar percaya kita. Allah kita yang berkata, tenanglah. Ayat 27, aku ini bukan siapa-siapa, bukan manusia, bukan kekuatan lain, bukan harta, bukan anak kandung kita. Mereka juga punya pergumulan sendiri, kesusahan sendiri. Mereka juga tidak sanggup. Tapi yang berkata ini, aku ini. Titik, gak ada yang lain. Maka dia katakan, jangan takut. Terakhir Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sekarang sudah merasakannya. Dan puncak keberimanan kita adalah berpengalaman dengan Tuhan. Itulah kekristenan. Kekristenan tidak dibangun di atas doktrin dan dogma-dogma. Tapi kekristenan, dan itu ajaran Alkitab kita mulai dari kitab Kejadian. Allah sendiri yang turun membangun bersama-sama dengan Tuhan. Baru ada doktrin. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Oleh sebab itu baru ada doktrin. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat sesamamu jadi budak. Karena kamu adalah dulu budak. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan mengucapkan saksi dusta. Setelah pengalaman. Akulah Tuhan Allahmu yang telah menyertai engkau. Dan kalau kita menelusuri perjalanan kekristenan, perjalanan Allah kita, perjalanan Yesus Kristus ke tanah Batak, betul-betul mirip-mirip dengan orang Israel. Siapa kita? Kenapa dia datang? Jalan ke Tapanuli belum ada. Lewat Sibolga. Yang saya tahu, masa kecil ayahku masih kuda beban ke sana. Ke Sibolga, enggak ada jalan. Dan itu pun banyak akar-akar pohon. Kalau datang dari Humpang ke Sibolga. Itu di tahun 1930-an. Atau sampai 60-an. Ini tahun 1961, mana ada. Tapi dia kirim. Luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan memandang itu. Mungkin orang Batak itu tampan-tampan ya, sama cantik-cantik. Maka disuruh dulu orang Inggris 1824 ditolak habis. Berangkat dari Bengkulu. Baru kemudian orang Amerika, sarjana teologi yang ganteng-ganteng dibunuh di Luwu Pining. Samuel Munson dan Henry Liman dipotong dia. Baru kemudian ada Pan Asel dengan kawan-kawan. Baru kemudian rombongan Belanda itu. Baru rombongan orang Jerman, Rhenischen Mission Gesellschaft RMG. Bapak Ibu, kita telah menikmatinya. Waktunya sekarang bagi orang percaya harus bersaksi. Kita harus bersaksi. Katakanlah. Katakan kepada anak-anak kita lebih dulu. Katakan kepada orang-orang di tempat kerja kita melalui tindak tanduk dan iman kita. Keteguhan iman kita. Bersaksilah. Seperti orang-orang di ayat 33 ini. Sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya Yesus itu anak Allah. Berarti sudah ada terpatri di hati ini. Apapun yang terjadi, sesungguhnya Yesus anak Allah. Di hati anak-anak kita, sesungguhnya Yesus anak Allah. Maka tidak kita dengar lagi ada orang yang murtad muda-mudi. Hanya karena mau menikah dengan yang tampan, yang tajir, dan yang lain-lain. Karena Yesus baginya udah lebih tampan dan lebih tajir. Kita harus bersaksi. Kita udah mengalaminya. Maka kekristenan bukan warisan. Kekristenan adalah telah mengalami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berteologi dalam kehidupan, dan telah merasakan siapa Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur dan puji bagimu Bapa di surga. Anugerah yang sangat besar telah diberikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Hidup di dunia ini penuh pergumulan. Penyakit datang, kesusahan, penderitaan. Bahkan hanya untuk sesuap nasi kami harus tertatih-tatih.
Tapi itu telah Tuhan katakan lebih dahulu. Yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Tapi Tuhan menjamin akan memberkati apa yang kami kerjakan, menyertai dalam perjalanan yang penuh hiruk pikuk itu. Tuntunlah kami berdoa kepadamu, mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, berjalan bersamamu sambil percaya dan teguh, agar kami merasakan, agar kami melihat begitu banyak mujizat dalam kehidupan kami. Bapa, tatkala kami telah menikmatinya, ingatkan kami jangan lupa, tapi kami bersaksi, kami memujimu, dan kami yakin dengan teguh. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dan para hamba-Mu di HKBP Ciputat ini. Berikan kesehatan dan panjang umur. Berkati anak-anak kami, berikan kecerdasan, hikmat yang daripada-Mu, kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan mereka. Mudah-mudi yang merindukan jodoh, yang belum mendapatkannya, Tuhan mempertemukan. Dan yang mereka cintai, yang mencintai mereka, yang sepadan dan seimbang dengan mereka, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami berdoa buat orang-orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit Opname, yang pemulihan dan perawatan di rumah, dan juga mungkin ada yang berobat jalan, bahkan mungkin bersama-sama dengan kami beribadah di pagi hari ini. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, berkati pengobatan mereka, dan katakanlah seperti orang yang sakit di pinggir sumur Bethesda itu, bangkitlah, angkatlah tikar-Mu, dan berjalanlah. Dia pun sembuh. Demikian juga semua program yang diprogramkan untuk dilakukan di tahun ini. Kami berdoa, Tuhan memampukan seluruh umat-Mu bergandeng tangan, beserta dengan para majelis gereja, dan juga para pendeta, untuk melakukannya di gereja Tuhan ini. Satukan kami Bapa dalam kasih yang tidak pernah putus. Amin.